Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pariwisata berkelanjutan di Ternate, Maluku Utara. Sebuah kota kepulauan yang kaya sejarah, budaya, keindahan alam, namun juga menghadapi tantangan agar pariwisatanya tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ternate adalah sebuah kota vulkanik yang dikelilingi oleh Laut Biru dan gugusan pulau kecil. Kota ini terkenal sebagai pusat rempah bersejarah, rumah bagi Gunung Gamalama, dan memiliki destinasi wisata seperti Danau Tolire, Pantai Sulamandaha, Benteng Toluho, hingga kawasan konservasi laut di Pulau Hiri. Keindahan dan keragaman ini yang menjadi Ternate salah satu tujuan wisata unggul di Maluku Utara. Untuk memahami tantangan dan peluang pariwisata berkelanjutan di Ternate, kita dapat memilih dua contoh studi kasus. Yang pertama adalah Danau Tilure, salah satu ikon wisata alam Ternate. Keindahannya memikat ribuan wisatawan setiap tahunnya. Namun, meningkatnya kunjungan memicu persoalan seperti sampah, erosi tebing, dan perubahan perilaku lingkungan dari wisatawan. Ada 3 dampak aktivitas pariwisata yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang pertama adalah dampak lingkungan. Satu, kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas snorkeling yang tidak teratur, pemasangan jangkar atau pembuangan sampah plastik. Yang kedua, degradasi kawasan Danau Tolire termasuk meningkatnya sampah wisata, potensi longsor dari akses yang tidak terkelola, dan polusi udara. Yang ketiga, penggunaan sumber daya berlebihan terutama air bersih dan bahan bakar saat kunjungan meningkat. Dampak sosial budaya. 1. Komersialisasi budaya lokal seperti tarian dan kuliner yang kadang kehilangan nilai autentiknya. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat terutama generasi muda yang mulai melihat pariwisata sebagai mata pencaharian utama namun tidak selalu disertai peningkatan keterampilan. Yang ketiga, konflik ruang antara masyarakat lokal dan operator wisata terutama di Pulau Hiri. Dampak ekonomi. Peluang ekonomi meningkat seperti homestay, sewa rumah, sewa perahu, kuliner, dan jasa guide lokal. Pendapatan. Dampak ekonomi. Yang pertama, peluang ekonomi meningkat seperti homestay, sewa perahu, kuliner, dan jasa guide lokal. Yang kedua, pendapatan tidak merata, di mana hanya sebagian masyarakat yang menikmati manfaat ekonomi. Maksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, diperlukan strategi pengelolaan yang terukur dan melibatkan semua pihak. Pengelolaan lingkungan. Yang pertama, menerapkan zona wisata terutama di kawasan terumbu karang Pulau Hiri. Yang kedua, membangun fasilitas ramah lingkungan seperti tempat sampah terpilah, jalur jalan kaki yang aman, dan pembatasan akses area rawan longsor. Yang ketiga, memonitoring kualitas lingkungan termasuk kesehatan terumbu karang dan kondisi Danau Tolire. Penguatan sosial budaya. 1. Pelatihan masyarakat lokal menjadi pemandu wisata dengan fokus pada interpelasi budaya dan konservasi. Yang kedua, penguatan event yang tetap menjalankan nilai asli tanpa menghilangkan identitas lokal. Yang ketiga, edukasi wisata mengenai etika berkunjung, tidak membuang sampah, menghormati adat, dan menjaga ekosistem. Strategi ekonomi berkelanjutan meliputi yang pertama, mendorong ekonomi kreatif seperti kerajinan khas Ternate, kuliner berbahan rempah, hingga paket wisata berbasis masyarakat. Yang kedua, menerapkan sistem tiket masuk yang transparan sebagai pendapatan dialokasikan untuk konservasi. Yang ketiga, kemitraan antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku usaha agar bermanfaat ekonomi lebih merata. Ternate memiliki potensi wisata yang luar biasa, mulai dari danau vulkanik, sejarah rempah, hingga keindahan bawah laut. Namun, tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, seluruh potensi itu bisa terancam. Melalui pendekatan lingkungan, budaya, dan ekonomi yang seimbang, Ternate dapat menjadi contoh keberhasilan pariwisata berkelanjutan di Indonesia Timur, Maluku Utara.